Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Coachingnya Bu Hermin, terus saya jadi Mamar. Oke, yuk kita mulai saja, yuk. Monggo. Assalamualaikum Pak Andi, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Intan. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Anda hari ini Bu? Alhamdulillah baik juga. Oh iya, kalau tidak salah besok pagi Pak Andi mau mengadakan coaching dengan Bu Hermin ya? Iya betul Bu. Besok pagi rencana saya akan melakukan coaching dengan Bu Hermin. Kalau boleh tahu persiapan yang sudah Pak Andi lakukan untuk coaching besok apa saja ya? Oke, untuk coaching besok dengan Bu Hermin, saya sudah mempersiapkan diri. Yang pertama yang saya lakukan ini, saya usahakan nanti akan mencoba hadir dengan sepenuh hati pada saat proses coaching. Kemudian yang kedua, saya akan menjadi pendengar yang aktif, di mana saya akan sedikit bertanya dan selebihnya akan mendengarkan apa yang menjadi permasalahan dari Bu Hermin nanti. Kemudian yang ketiga, nanti saya akan mencoba untuk mempersiapkan pertanyaan yang berbobot dan sesuai dengan tahapan alur dengan tujuan agar Bu Hermin nanti dapat dengan mudah menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Pertanyaan yang akan saya ajukan besok ini adalah pertanyaan yang dapat menggiring Bu Hermin untuk dapat menemukan solusi yang ada dalam potensi diri Bu Hermin sendiri. Oke, berarti persiapannya sudah maksimal ya Pak ya? Jawab Bu, ya. Kira-kira Pak Andi sudah tahu belum tentang rubrik penilaiannya? Ya Bu, kemarin saya sudah buka di LMS tentang apa yang harus saya perhatikan dalam proses coaching dengan Bu Hermin nanti. Untuk rubrik penilaiannya saya sedikit masih belum terlalu jelas Bu. Mungkin dari Bu Intan dapat memberikan informasi kepada saya agar pelaksanaan coaching besok dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rubrik penilaian yang diharapkan. Baik Pak Andi, pada kegiatan pelaksanaan coaching nanti itu ada 3 kegiatan ya Pak ya, yaitu praktisi, observasi, dan pasca supervisi. Nah, dan dalam kegiatan tersebut itu masing-masing ada 3 kriteria Pak. Yang pertama itu yang pertama nilainya poinnya 1 itu tidak dilakukan, berarti kriteria itu tidak dilakukan. Kemudian untuk nilai 2 itu sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching. Sedangkan nilai 3 diberikan jika sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, prinsip coaching ini kan meliputi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan peran. Dari ketiga kompetensi coaching yang ada yaitu presence, pendengar aktif, dan pertanyaan berbobot. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Andi kembangkan?
Baik Bu, ketika proses coaching sebelumnya yang sudah saya laksanakan untuk kompetensi presence dan pendengar aktif itu saya sudah coba lakukan dengan baik. Tapi di coaching ini nanti saya ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, pertanyaan berbobot seperti apa yang akan Pak Andi ajukan ke Bu Hermin besok? Pertanyaan yang dapat menggiring Bu Hermin selaku coach untuk dapat menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh beliau untuk dijadikan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi beliau sekarang ini. Oke Pak Andi, apa indikator dari pertanyaan berbobot yang akan disampaikan besok? Indikatornya yaitu ketika pertanyaan yang saya ajukan besok ini adalah pertanyaan yang dapat membantu Bu Hermin dalam menemukan solusi dari permasalahannya tadi Bu, dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada pada alur Tirta Bu. Baik Pak Andi, berarti kompetensi yang ingin dicapai yaitu presence, pendengar aktif, dan pertanyaan berbobot. Oke, betul. Sedangkan kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu pertanyaan berbobot ya Pak ya? Iya. Baiklah Pak Andi, saya kira persiapannya sudah sangat baik sekali. Semoga proses coaching besok berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih Bu atas tambahan informasinya. Selamat siang Pak. Selamat Apakah siang. Pak Andi punya waktu luang hari ini? Ada Bu. Nah, jadi kebetulan saya sekarang baru kosong, tidak ada kegiatan. Iya Pak, mau mengganggu sebentar Pak. Oke, tidak apa-apa. Cerita. Iya, Pak. Kelihatannya Bu Hermin nampaknya gelisah dan bingung ya hari ini, Nggih. Tidak nampak seperti biasanya. Bagaimana Bu? Apa ada yang bisa saya bantu? Maaf Pak, ini saya jadi mengganggu waktunya Pak Andi nih. Sebentar mau cerita ini Pak. Monggo Bu. Iya. Ini Pak, saya itu pengen ini ada masalah ini, mau cerita sama Pak Andi. Bisa nggak ya Pak Andi membantu saya gitu Pak? Ya, insya Allah dengan senang hati Bu, bisa Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Ya sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atas masalah yang sedang saya hadapi sih Pak. Kemarin setelah ada supervisi dari itu Pak, kemarin gitu Pak. Baiklah, kalau begitu masalah Bu Hermin sebenarnya apa ya? Coba Bu Hermin bisa ceritakan apa yang sedang Anda rasakan sekarang ini. Gini Pak, Pak Andi masih ingat nggak ya, kemarin itu kan beberapa hari yang lalu di sekolah kita kan ada bapak pengawas itu. Nah tiba-tiba itu saya supervisi di dalam kelas Pak sama Pak pengawasnya Pak. Oh iya Bu, saya ingat sekarang kemarin kalau tidak salah hari Rabu ya Bu. Terus Iya, Pak. bagaimana Bu dengan supervisinya? Ya itu Pak, ketika saat itu tuh Pak, setelah saya yang beliau minta ngersake supervisi di kelas saya. Nah, saya itu mendapatkan saran gitu loh Pak dari Bapak pengawas ya tentang proses pembelajaran saya di kelas gitu Pak. Oh, ya. Terus yang membuat Bu Hermin ini ketika pembelajaran di kelas yang dilakukan kok bisa mendapat buat teguran atau saran dari pengawas? Iya, sebenarnya sih nggak serius-serius juga sih Pak, cuman agak ganjel gitu loh Pak. Tidak serius, bagaimana Bu maksudnya Bu? Bisa jenengan jelaskan Bu? Itu loh Pak, tentang saran dari Bapak pengawas itu loh. Jadi
apa yang kemarin ditemui di sana itu diulas gitu. Itu yang bikin agak kepikiran terus gitu loh Pak. Terus proses mengajar yang Bu Hermin lakukan itu seperti apa nih sehingga mendapat teguran tadi Bu? Ini Pak, sepertinya beliau itu ya bukan keberatan sih, tapi menyarankan gitu bahwa saya itu perlu menambah satu referensi, yaitu harus menggunakan buku paket yang sudah dari pemerintah itu loh Pak. Jadi menyarankannya begitu. Oh, berarti permasalahan yang Bu Hermin alami itu ya mendapat sebuah saran dari pengawas karena tidak membuat paket itu ya Bu ya, yang membuat Bu Hermin jadi kepikiran itu ya Bu. Iya Pak, betul Pak. Terus bagaimana tanggapan Bu Hermin pada saat itu ketika pengawas ini memberikan masukan tadi Bu? Ya gini Pak, ya saya ya akhirnya kan bercerita Pak bahwa selama ini ketika saya mengajar ya saya tidak hanya dengan buku paket saja Pak, tetapi berbagai sumber, misalnya buku-buku yang ada di perpustakaan sebagai referensi. Ya, yang penting itu kan mengacu pada kurikulum Pak. Kemudian saya kan membuat PowerPoint, kemudian lembar kerja. Nah, mungkin itu kan atau kalimat saya itu membuat beliau tersinggung gitu loh Pak. Jadi saya khawatirnya itu loh Pak. Sekarang gini Bu, ketika pas jenengan disupervisi nggih. Pertanyaan saya berikutnya, sebelum disupervisi atau pas pembelajaran seperti biasa itu kira-kira Bu Hermin ini proses pembelajarannya bagaimana gitu? Ya seperti yang sudah saya ceritakan tadi Pak, saya menggunakan berbagai sumber, kemudian baik buku di perpustakaan maupun di YouTube, kemudian mengajak siswa menonton video, ya video pembelajaran yang sehubungan dengan materi gitu Pak, sehingga menurut saya video itu bisa mengajak anak itu berinteraktif gitu, kemudian merasa dia senang gitu terhadap pembelajaran saya karena ada video, ada PowerPoint. Nah, sehingga aspek keterampilan dan pengetahuan itu lebih mudah gitu ya. Iya, kemudian saya tuangkan gitu loh Pak di LK, sehingga kan poin-poinnya bisa terlihat anak gitu loh Pak. Sehingga apa sih target saya itu sudah ketahuan gitu Pak. Berarti Bu Hermin selama ini sudah itu nggak menggunakan PPT tadi nggih, tidak cuma Pak pengawas datang gitu nggih. Terus kenapa Bu Hermin ini tidak menggunakan buku teks atau buku paket itu ketika pembelajaran? Ya menurut saya sumber belajar yang saya gunakan selama ini sih sudah memudahkan siswa ya Pak. Bahkan menurut saya siswa itu juga antusias, motivasi, dan itu kan juga sudah mengacu pada kurikulum, sehingga yang selama ini terjadi itu kan banyak siswa yang memang merasa malas ya Pak untuk baca buku paket tersebut gitu Pak. Sebenarnya sih menurut saya sudah bagus guys untuk cara Bu Hermin ketika mengajar di kelas. Terus kira-kira bagaimana hasilnya Bu terhadap anak-anak ketika mengajar menggunakan sumber belajar yang jenengan sebutkan tadi? Seperti kita ketahui kan gaya belajar kan anak kan beda-beda Bu. Ada yang suka nonton video atau suka membaca buku. Kira-kira hasil belajarnya bagaimana? Ya pasti beragam sih Pak, karena sesuai minat atau profil belajarnya mereka kan juga berbeda-beda. Oh iya ya Pak ya, berarti teks itu juga seharusnya bisa memfasilitasi pelajaran mereka ya Pak. Kenapa saya kok juga tidak kepikiran ke sana ya? Nah, mungkin itu harapan dari Pak pengawas itu kan disuruh untuk apa ya, kalau istilah sekarang itu kan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Ya Pak, betul Pak, betul Pak. Ada yang menggunakan buku, teks, ada yang menggunakan video dan seterusnya tadi. Nah, dan itu nanti bisa diterapkan Bu di pembelajaran yang jenengan Bu. Benar Pak, ada benarnya juga ini Pak. Jadi
karena murid itu mempunyai gaya belajar sendiri, tidak saja tertarik pada audio visual, melainkan juga ada yang suka membaca sih Pak. Iya, betul. Nah, setelah tadi Bu Erin bercerita, kira-kira bagaimana perasaannya sekarang? Ya alhamdulillah ini Pak, jadi ada pencerahan gitu loh Pak, lega gitu Pak. Terus terang beberapa hari ini saya merasa nggak pas gitu loh dengan apa yang terjadi kemarin. Nah ini kok alhamdulillah ada pencerahan. Terima kasih ini Pak. Lalu apa yang membuat Bu Hermin ini merasa tidak nyaman selama ini? Selain dari Pak Pengawas tadi? Iya Pak, jadi kan saya tuh merasa khawatir, resah ketika Bapak Pengawas nanti kan sudah memberikan advice terhadap saya. Saya takutnya itu nyampe ke kepala sekolah kita itu loh Pak. Saya takut ya Pak, nanti ada masalah selanjutnya gitu loh Pak. Oh, nanti ditegur ya Bu ya? Iya, maksudnya takut aja gitu Pak. Kalau saya dapat menyimpulkan sih, yang merasa tidak nyaman Bu Hermin ini kan ketika supervisi tadi yang pertama itu ya, yang kedua dari Pak Kepala Sekolah, nanti kalau mendengar dari cerita Pak Pengawas nanti Bu Hermin dapat teguran itu ya. Nah, kalau menurut saya itu sih nanti bisa menjadi sebuah refleksi ya buat Bu Hermin biar lebih baik lagi Bu. Dan jika ditegur nanti atau dipanggil Bapak Kepala Sekolah, nah itu kan Bu Hermin bisa menjelaskan sesuai apa yang sudah Bu Hermin lakukan selama ini. Ya mudah-mudahan ya Pak bisa sampaikan dengan baik. Jadi saya bukan bukan takut tapi memberikan bukan ngeles gitu, tapi memang hal ini kan memang terjadi Pak. Ya saya akan bercerita apa yang sudah terjadi, sudah saya lakukan gitu. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira rencana ke depannya Bu Hermin ini apa nih? Yang akan dengan lakukan? Ya pasti gini Pak, sesuai sarannya Bapak Pengawas tadi, saya insya Allah akan menggunakan buku teks sebagai sumber gitu ya, sumber pembelajaran. Jadi tidak hanya melulu audio visual gitu Pak. Terus yang kemudian mungkin kalau ada waktu mungkin saya berniat menemui Bapak Kepala Sekolah, ya minimal curhat tentang hal ini. Sekiranya beliau kerso memberikan solusi atau nasihat gitu loh Pak pada saya Pak. Terus ya, ada hal lain Bu yang akan dilakukan Bu selain juga rencana yang akan dengan lakukan tadi? Nah, sebenarnya ini saya takut ini Pak, apakah ini benar atau enggak ya Pak ya? Ketika ini saya ini akan menemui Bapak Pengawas itu bisa enggak ya Pak? Minta maaf pada beliau terkait yang kemarin gitu loh Pak, sehingga saya ya akan memperbaiki sesuai sarannya begitu Pak. Kira-kira bisa nggak ya Pak? Bisa Bu, nanti ketika pengawas datang ke sekolah lagi, jangan bisa menjelaskan kembali gitu. Benar. Terus untuk proses pembelajarannya bagaimana Bu? Ya setelah ini pasti ya Pak ya, saya akan menambah buku teks itu sebagai sumber belajar. Jadi tidak hanya yang saya buat dari PowerPoint saja. Jadi banyak ya itu bisa menjadi acuan lah. Menurut saya langkah yang Bu Hermin ambil ini sudah tepat sekali ya. Jadi nanti alhamdulillah saran dari Pak Pengawas nanti akan diterapkan dengan menggunakan teks tadi, kemudian menemui kepala sekolah untuk menjelaskan. Saya rasa sudah bagus Bu. Ya alhamdulillah Pak, saya tuh sekarang udah lega ini rasanya. Karena jujur ya Pak, tadi tuh saya takut Pak untuk mengambil langkah menyelesaikan ini, apalagi kan namanya ini kan saya kepada atasan sama kepala sekolah,
Bapak pengawas. Ini saya khawatir banget gitu loh kalau saya tuh salah langkah gitu loh Pak. Terus kemudian ini Bu, apa komitmen Bu Hermin yang akan Bu Hermin lakukan untuk menjalankan rencana tadi? Ya, untuk dalam proses belajar saya tetap mengacu kurikulum, kemudian mematuhi apa yang ada di sana. Misalnya ketika Bapak pengawas menyarankan menggunakan buku teks yang ada, ya saya akan menggunakan itu Pak. Oke. Terus dukungan yang dibutuhkan apa Bu untuk jenengan melakukan komitmen tadi? Bentuk dukungannya Bu? Apa ya Pak ya? Mungkin atau saya bisa berkomunikasi dengan guru serumpun mata pelajaran saya, gimana ya Pak? Jika jadi saya bisa saling mengingatkan begitu Pak. Kira-kira bisa nggak ya Pak? Bagus Bu itu. Nah, itu ide yang bagus sekali Bu. Semoga apa yang akan jenengan lakukan ini cepat segera terselesaikan gitu ya. Amin. Dapat bekerja kembali, tidak bingung kemudian gelisah, biar suasananya tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman tadi gitu ya. Ji Pak, terima kasih Ji Pak atas waktunya tadi mendengar curhatan saya ini Pak. Ini sekarang saya sudah ya lega lah, ternyata masih bisa diurai gitu loh Pak kasusnya. Nanti saya siapa tahu saya bisa menjadi guru yang bisa menjadikan teladan bagi teman yang lain maupun siswa gitu Pak. Amin Bu. Saya tunggu informasi berikutnya gitu tentang pembelajaran Bu Hermin dari proses coaching ini. Semoga nanti pembelajaran yang Bu Hermin laksanakan akan menjadi lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Ji Pak. Sehat selalu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Selamat siang Bu Intan. Yang Pak Andi. Alhamdulillah Bu, proses coaching saya dengan Bu Hermin tadi sudah selesai. Mohon umpan baliknya dari Bu Intan. Ya Pak Andi. Tadi saya juga ikut mengamati proses coaching yang sudah Pak Andi lakukan dengan Bu Hermin ya. Oke. Terima kasih. Nah, dari hasil coaching yang tadi dilakukan, apa ya indikator ketercapaian pengembangan yang telah dilakukan Pak Andi? Alhamdulillah pada proses coaching tadi ini saya telah berhasil menggiring Bu Hermin untuk menemukan solusi Bu dari permasalahannya Bu Hermin sendiri dengan menerapkan kompetensi coaching yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, dan juga sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Alhamdulillah luar biasa Pak Andi, sudah komplit. Pak Andi, saya izin untuk menyampaikan catatan hasil pengamatan saya ya. Iya, monggo Bu. Jadi Pak Andi, proses coaching yang sudah dilakukan Pak Andi kepada Bu Hermin tadi sudah menunjukkan tujuan yang jelas ya. Jadi di awal sudah disampaikan, kemudian diidentifikasi juga, terus dilaksanakan sehingga tercipta suasana yang nyaman antara coach dan coachee. Coach juga memberikan pertanyaan secara terbuka kepada coachee sehingga coachee dapat memberikan tanggapannya secara gamblang dan terbuka. Pada tahapan rencana aksi, coach juga sudah mampu memberikan pertanyaan yang dapat menggali potensi coachee, sehingga lewat pertanyaan yang disampaikan oleh coachee dapat mengambil keputusan sendiri.
Jadi coach di sini tidak memberikan suatu keputusan, tapi semuanya kembali kepada coaching. Untuk tanggung jawab, coach juga sudah mampu mengarahkan dan membangun komitmen berbasis rubrik penilaian dengan model alur Tirta. Nah, ini luar biasa sekali. Dari hasil pengamatan saya tadi itu dapat saya tarik kesimpulan Pak Andi sudah mampu menjadi seorang coach yang sangat baik, di mana Pak Andi sudah menjadi pendengar yang baik, hadir secara penuh dan memberikan wawasan yang berbobot, juga pertanyaan yang berbobot, sehingga dapat membantu Pak Andi untuk mendapatkan solusi atas permasalahannya Bu Hermin. Kira-kira nanti untuk kedepannya kompetensi apa ya yang ingin dikembangkan Pak Andi? Terima kasih Bu atas hasil pengamatannya tadi. Untuk coaching berikutnya, kompetensi yang akan saya kembangkan lagi yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Wah, luar biasa Pak Andi. Perasaan tadi pertanyaannya sudah berbobot ya Pak ya. Masih mau ditambah bobotnya ya Pak? Iya. Ya, oke Pak Andi. Semoga di proses coaching kedepannya terlaksana ya Pak ya, kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot. Ya, terima kasih Bu. Karena kalau pertanyaan berbobot nanti kan biar coachingnya ini lebih mudah untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri ya, dari kemampuan coachingnya sendiri. Oke ya, semoga sukses Pak Andi untuk coaching selanjutnya. Terima kasih Bu Intan. Sama-sama. Yuk lanjut untuk yang kedua, berarti di sini nanti coachnya Bu Hermin, coachingnya saya Pak Andi sebagai pengamat. Assalamualaikum Bu Hermin, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Andi. Bagaimana kabarnya Bu Hermin hari ini? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Pripun Pak kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya juga baik hari ini Bu. Kalau tidak salah Bu Hermin akan melakukan coaching dengan Bu Intan nggih? Iya Pak. Besok pagi saya akan melakukan coaching dengan Bu Intan. Apa ini yang akan saya amati Bu ketika Bu Hermin nanti akan melakukan coaching nanti? Yang akan diamati itu kan proses coaching besok pagi antara lain itu kehadiran penuh saya Pak, kemudian mendengar aktif, apakah saya nanti dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach dalam hal ini itu Bu Intan gitu. Gitu. Mantap sekali nggih Bu Hermin. Selanjutnya apa yang akan dikembangkan Bu Hermin dalam coaching nanti dengan Bu Intan? Saya akan mengembangkan dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Kira-kira itu Pak. Mengapa Bu Hermin kok memilih dari 3 kompetensi tadi kok memilih pertanyaan berbobot yang akan dikembangkan? Ya, karena kemarin waktu ada praktek gitu ya Pak ya, pengamat itu memberikan saran di mana saya kurang menggiring atau dalam hal pertanyaan berbobot itu dirasa kurang mengembangkan coach itu. Sehingga harapannya kali ini saya mampu mengembangkan pertanyaan berbobot terhadap Bu Intan sebagai coaching. Oke, bagus. Dari kompetensi yang mau jenengan kembangkan tadi, kira-kira kekuatan mana lagi Bu nih yang akan dikembangkan? Ada enggak Bu kira-kira selain pertanyaan berbobot tadi?
Mungkin salah satunya mendengarkan secara aktif deh. Saya mungkin harus punya potensi ada di situ Pak. Karena kalau saya rasa mendengarkan secara aktif itu juga poin penting Pak untuk menjadikan bahwa mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena kan seperti mengalir begitu Pak kalau kita mendengarkan sepenuh hati gitu Pak. Betul. Terus persiapan apa nih yang sudah Bu Hermin lakukan untuk coaching besok dengan Bu Intan nanti? Insya Allah ini saya sudah menyiapkan diri Pak sepenuh hati, mendengarkan apa yang nanti akan diceritakan kepada Bu Intan. Tanpa saya itu melabeli Bu Intan itu bagaimana seorang yang judes, seorang yang ini tanpa atau bagaimana gitu Pak. Jadi saya memang netral, nol gitu. Terus saya kemudian setelah mendengarkan aktif itu kan saya mampu apa sih permasalahannya, sehingga pertanyaan berbobot ini bisa menemukan, Bu Intan ini bisa menemukan solusinya sendiri gitu Pak. Jadi kuncinya kan bukan saya yang memberikan jawaban Pak, tetapi Bu Intan sendirilah yang akan menemukan solusinya. Gitu Pak. Berarti persiapannya sudah keren ya Bu, sudah bagus, sudah mantap ini. Mudah-mudahan Pak. Iya, kira-kira Bu Hermin ini sudah tahu belum tentang rubrik penilaiannya nanti? Iya, saya rasa masih belum banyak Pak yang saya pahami. Cuma saya memang sudah membuka LMS-nya sih Pak. Jadi misalnya apa yang harus dilakukan dalam proses coaching besok pagi. Tapi sekiranya Bapak bisa berikan ulasan terhadap saya apa yang harus saya lakukan, kira-kira sakit tambutan Pak. Jadi biar saya yakin gitu loh Pak. Iya. Saya mau nambahkan sedikit ya Bu Ege. Iya Pak. Pada kegiatan pelaksanaan coaching nanti yang Bu Hermin akan lakukan dengan Bu Intan, ini kan ada 3 kegiatan gitu ya. Yang pertama nanti ada kegiatan prasupervisi, yang kedua kegiatan observasi, dan yang ketiga nanti ada kegiatan pasca supervisi. Dalam kegiatan tersebut itu kan ada 3 penilaian juga Bu. Nah, kriteria yang pertama itu tidak dilakukan, dan yang kedua ini sudah dilakukan tapi belum sesuai dengan prinsip coaching yang ada. Kemudian yang ketiga ini sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memanfaatkan potensi. Jadi harapan ini kan poin yang ketiga ini sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Iya Pak, insya Allah Pak. Kira-kira Bu Hermin ini dalam persiapan tadi, kalau saya sudah yang jenengan tanyakan tadi itu sudah keren dalam persiapan sudah mencapai skala berapa Bu, antara 1 sampai 10? Saya rasa saya itu sudah di angka 7 Pak. Kira-kira saya itu persiapannya udah segitulah. Dari angka 7 kira-kira nanti berarti kan ingin ditingkatkan ya Bu ya. Nah, kira-kira Insya Allah Pak, insya Allah ditingkatkan ke grade berapa Bu? Skala berapa Bu? Ya, saya sih berharapnya saya akan meningkat dari 7 sampai menuju angka 9 Pak. Kira-kira begitu Pak. Oke, dari 7 ke 9 ya Bu ya. Ya Pak. Kiat-kiatnya atau cara Bu Hermin ini bagaimana ya untuk meningkatkan tadi dari skala 7 menjadi ke 9 Bu? Kira-kira bagaimana Bu cara Bu Hermin ini untuk meningkatkan ini? Apa ya Pak? Saya hanya berusaha saja ya Pak ya, yaitu melakukan tahapan alur tirta itu loh Pak. Jadi saya mampu mencari tahu tujuannya Bu Intan besok itu diskusi dengan saya itu apa. Selanjutnya itu saya akan mengidentifikasi untuk menggali masalah apa yang terjadi terhadap apa ada pada Bu Intan. Nah selanjutnya
saya akan menanyakan juga Pak rencana aksi yang akan dilakukan Bu Intan dari permasalahan itu. Nah, setelah semuanya diuraikan sama Bu Intan, saya akan menanyakan komitmen atau tanggung jawab terhadap masalah yang dihadapi Bu Intan gitu. Oke. Berarti itu ya Bu Hermin, ini kompetensi yang ingin dicapai ini yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah membuat pertanyaan berbobot gitu ya. Iya Pak. Sedangkan kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Hermin dalam proses coaching nafsi dengan Bu Intan yaitu pertanyaan berbobot ya dan mendengarkan aktif. Gitu ya Bu ya. Ya Pak, betul Pak. Oke. Baik Bu, silakan nanti Bu Hermin melaksanakan coachingnya dengan Bu Intan. Semoga proses coachingnya berjalan lancar, sukses, dan tanpa kendala. Amin. Mohon doa restunya aja Pak. Wah, kayak apa? Mau perang aja. Makasih Pak. Aja Pak, saya tak pamit sih Pak. Oke. Nuwun Pak. Selamat siang Bu Hermin. Siang Bu Intan. Bagaimana ini? Bu Hermin ada waktu? Ya ini ada waktu ini. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Mau menindaklanjuti Bu rencana kita diskusi hari ini? J, ya. Gimana? Saya mau cerita tentang masalah yang saya alami. Sebenarnya saya itu hanya ingin mendapatkan solusi atas masalah yang saya hadapi tentang pembelajaran di kelas, Bu. Nah, diskusi kita hari ini yang diharapkan Bu Intan adalah apa Bu? Apa? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya di pembelajaran. Ya, siap. Baik. Nah, ini apa yang mau diceritakan sama Bu Intan ini apa ya? Kok membuat galau itu Saya apa ini? Ini sebenarnya agak jengkel sih Bu, karena tadi pagi 7C itu tidak teratur Bu. Suka duduk di luar kelas walaupun bel masuk itu sudah terdengar. Mereka sebenarnya tidak untuk belajar Bu. Berarti ini yang menyebabkan Bu Intan galau ini anak 7C berada di luar ketika jam pergantian jam, jadi dirasa anak 7C ini belum siap dalam menerima pelajaran J. Ya, Ya kira-kira apa yang seharusnya dilakukan anak-anak 7C untuk dikatakan siap menerima pembelajaran itu apa? Menurut Bu Intan itu apa? menurut saya itu harusnya ketika bel tanda pergantian pelajaran itu berbunyi, mereka itu harus sudah mempersiapkan dirinya untuk mengikuti pelajaran berikutnya Bu. Walaupun tidak secara seminimal, mereka tidak berkeliaran di luar kelas gitu Bu. Karena itu akan mengganggu kelas dengan candaan mereka di luar kelas itu, atau bahkan juga bisa memicu kelas lain untuk bertindak hal yang sama. Iya. Gitu ya Bu Intan ya. Saya merasa Bu Intan ini betul itu argumennya. Terus kemudian menurut Bu Intan, langkah pertama apa yang harus dilakukan dalam kasus tersebut Bu Intan? Apa ya? Karena saya itu merasa kecewa dengan sikap anak-anak tadi. Jadi saya harus mencari perantara, orang yang dapat memfasilitasi saya dengan anak-anak dari kelas 7C. Jadi nanti saya akan coba untuk berkoordinasi dengan wali kelas 7C Bu, untuk membuat kesepakatan kelas. Iya, bagus Bu Intan.
Berarti yang bisa membantu ini siapa saja J dalam permasalahan kasus 7C ini? Yang jelas pasti dengan Pak Kusmiran, Bu. Oh iya Beliau ya. kan wali kelas 7C, Bu. Nah, berarti kan diharapkan Pak Kusmiran ini mampu memfasilitasi mereka dalam membuat kesepakatan kelas J. Ya, Bu. Terus, apakah ada pertimbangan lain selain bertemu dengan wali kelasnya gitu? Bu Intan punya nggak langkah dari pribadi gitu untuk Bu Intan sendiri terhadap 7C gitu? Bagaimana Pak? Bu? Mungkin nanti apa ya, Bu ya? Oh, ini, Bu. Saya akan coba untuk bicara dari hati to hati, Bu, dengan anak-anak di kelas 7C. Siapa tahu nanti akan mendapatkan pembicaraan yang bermakna untuk kami, sehingga mereka mampu merubah sikapnya untuk lebih dapat menyiapkan dirinya dalam belajar. Terus siapa tahu juga dengan metode curah pendapat ini mereka mampu menguraikan kekurangan siapan mereka dalam belajar. Benar Bu. Ya. Bagus Bu. Jadi curah pendapat ini menjadi solusi Ibu ya untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab 7C nih Bu Intan. Nah, kira-kira bagaimana ukuran keberhasilan yang sudah Ibu Intan lakukan nantinya? Apa ini ukurannya, keberhasilannya? Harapan saya itu anak-anak kelas 7C itu tidak ada lagi yang berkeliaran di luar kelas saat terjadi pergantian jam pelajaran, Bu. Ya benar. Nah kira-kira berapa lama ya Bu untuk menjadikan anak-anak ini kembali dalam secara sadar dengan sendirinya bahwa sudah siap belajar di dalam kelas begitu? Kira-kira berapa lama sih Bintan? Menurut Bintan? Kalau menurut saya agak lama ya, lebih butuh sekitar 2 minggu Bu Hermin. Wah, karena itu satu minggu pertama kita kan untuk komunikasi dari hati ke hati. Ya betul. Juga melibatkan Pak Kusmiran sebagai wali kelas. Ya betul. Dan saya anak kelas 7C. Berarti ya waktunya singkat juga ya Bu. Bintan sudah memprediksinya. Berarti alhamdulillah kali ini saya kok merasa seneng ini. Tadi ternyata Bintan ini sudah nggak segalur tadi pagi saat kita bertemu di awal tadi ya. Berarti apakah Bintan sudah tidak galau lagi Bu? Atau bagaimana ini? Apa masih ada yang digalaukan? Alhamdulillah sih Bu Hermin, saya sudah menemukan titik terang, sudah ada solusi gambaran bagaimana saya harus bertindak. Jadi saya memang benar-benar berterima kasih atas waktunya Bu Hermin untuk mengcoaching saya. Alhamdulillah. Ini jadi saya tidak sabar ini Bu, menunggu progres hasil tindakan Bintan serta Pak Kusmiran. Nah kira-kira kita bisa ketemu lagi untuk membicarakan progres ini kapan sih kira-kira? Kapan ya Bu ya? Mungkin bulan depan Bu. Bulan depan, semoga saja bulan depan saya dapat menemui Bu Hermin dengan membawa kabar baik hingga kita bisa menindaklanjuti kembali apa yang harus saya lakukan. Makasih nih Bintan. Bintan ini semangat loh dalam coaching pagi ini. Ya, semangat Bintan. Nanti kita tunggu ya 1 bulan lagi ya. Terima kasih banyak Bu Hermin. JJ. Yaudah, semangat Bintan. Semoga sukses dalam
membimbing anak atau tadi curhat curah pendapat J. Semoga sukses ya Ya Bu. Bu, sama-sama. Ya. Terima kasih, sukses juga buat Bu Hermi. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Andi. Oke, selamat siang Bu Hermin. Iya ini. Tadi saya alhamdulillah sudah melakukan kucing dengan Bu Intan. Alhamdulillah ya Bu. Iya, Proses bisa enggak ya? Iya, berjalan bisa enggak ya Bu? Bisa Oke. enggak Pak? Ya, untuk memberikan umpan balik terhadap saya ini Pak, apa yang kurang atau bagaimana? Oke. Bu Hermin, tadi saya itu sudah ikut mengamati proses berlangsungnya kucing jenengan yang dilakukan dengan Bu Intan. Kira-kira menurut Bu Hermin ini berdasarkan hasil kucing dengan Bu Intan tadi, apakah indikator ketercapaian pengembangan yang telah Bu Hermin ini sudah terjadi belum? Ya, saya rasa ya Pak, ya, saya sudah berhasil memotivasi Bu Intan untuk menemukan solusi atas permasalahannya Pak. Pak, ini yang kelas 7C yaitu tentang ketidaksiapannya saat pergantian jam Pak. Sehingga ketika saya menerapkan kompetensi inti kucing ini hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif, dan tadi sudah lumayan Pak memberikan pertanyaan berbobot. Baiklah Bu Hermin, saya minta izin ya untuk menyampaikan hasil catatan observasi saya ketika Bu Hermin melakukan tes kucing tadi. Berdasarkan catatan saya ini, ketika proses kucing berlangsung, ini sudah sesuai dengan kompetensi dan prinsip kucing dengan alur Virta. Kemudian Bu Hermin tadi juga sudah memberikan beberapa pertanyaan ya. Ini saya catat ada 5 pertanyaan inti Bu yang tadi disampaikan kepada Bu Intan. Gitu ya Pak? Iya, dengan demikian Bu Hermin ini apakah hasil kucing tadi sudah sesuai belum ya dengan keinginan Ibu? Maksudnya sesuai dengan kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Hermin. Ya, saya rasa saya sudah belajar memperbaiki tentang pertanyaan berbobot serta mendengarkan aktif saat kucing tadi Pak. Jadi semoga kedepannya akan lebih baik lagi Pak. Itu Pak harapannya. Ya, alhamdulillah Bu Hermin. Saya rasa Bu Hermin ini sudah menjadi seorang coach yang baik ya, yang sangat baik, yang sudah memfasilitasi Bu Intan untuk menemukan solusi dari masalahnya, kemudian sudah sudah dapat menyampaikan nanti rencana tindak lanjut dari Bu Intan sendiri. Tetap semangat ya Bu, semoga nanti di proses coaching berikutnya Bu Hermin akan melaksanakan proses coachingnya lebih baik lagi. Terima kasih Pak Andi. Jadi saya izin dulu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. HP ku tiba-tiba wae iki. Oke, yuk. Ya, terakhir yuk. Sesi ketiga. Saya sebagai coach, kemudian coachnya Pak Andi dan pengamatnya Bu Hermin. Siap. Mulai yuk. Bentar, saya mau uji coba sedikit biar wajah saya juga kelihatan besar. Oke. Hermin, ayo Bu mulai. Bismillah. Selamat pagi Bu Hermin. Selamat pagi Bu Intan. Wah, kebetulan sekali ini. Ayo sini
Bu, ngobrol ini di ruang tamu. Yuk. Katanya ini loh, saya penasaran berkaitan dengan coachingnya dengan Pak Andi nanti siang itu loh. Apakah Bu Intan sudah siap itu? Apakah sudah menyiapkan apa saja? Apakah sudah siap rubrik penilaiannya atau bagaimana ini? Ayo Bu, cerita Bu. Gimana Bu? Monggo. Ya Bu, rubrik penilaian telah saya susun Bu sesuai dengan prinsip coaching yang memperhatikan kemesraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk mewujudkan kemitraan nanti, saya akan menggunakan bahasa yang santai, bahasa sehari-hari itu Ibu ya, agar coaching nanti tuh berlangsung nyaman Bu. Wah, bagus itu Bu Intan. Ya, berarti kan seorang coaching itu akan bisa mengungkapkan ya secara lugas gitu ya, tanpa merasa takut kepada Bu Intan, J. Ya, bagus Bu. Terus kompetensi apa ya yang ingin dicapai Bu Intan dalam sesi coaching siang nanti nih? Apa ini kira-kira? Saya ingin mengetahui perkembangan kompetensi keberpihakan pada murid yang dilakukan Pak Andi dalam pembelajaran yang telah dilakukan di masa transisi PJJ ke PTM ini Bu. Kan ini kan kita kan sudah vakum ya, sekolah vakum kurang lebih satu bulan kan ya Bu, akibat COVID-19 itu. Nah, di sini saya penasaran bagaimana saya dapat membantu Pak Andi mengatasi kendala yang dihadapinya dalam pembelajaran di masa transisi di kelas. Berarti apa saja Bu yang sudah Bu Intan siapkan dalam kegiatan nanti coaching nanti bersama Pak Andi? Yang jelas dari diri saya sendiri, saya sudah membuatkan diri saya agar bisa hadir sepenuhnya, sehingga saya dapat menjadi pendengar aktif dengan tidak menarik asumsi, judgement, pun mengalihkan fokus pembicaraan semacam asosiasi semacam itu Bu. Terus yang jelas saya juga menyiapkan ini Bu, notebook dan pensil Bu ya, untuk mencatat poin-poin dari pembicaraan nantinya Bu. Wah, mantap ini, mantap, bagus. Nah, kira-kira dari skala 1 sampai 10 nih, di mana ya Bu Intan posisinya dalam persiapan ini? Kira-kira tuh Bu Intan menyiapkan ini tuh posisi mana ini? Skala 1 sampai 10 Bu. Saya rasa saya berada di skala 8 Bu. Wow, itu bagus loh. Bagus loh, sudah di angka 8. Nah, untuk mencapai angka 10, kira-kira apa yang akan dilakukan? Keren loh ini. Nah, mungkin 10 itu kan berat ya Bu ya. Ya, Ini benar. saya akan coba untuk apa ya Bu, menyusun pertanyaan yang berbobot tapi bersifat terbuka, Betul. eksploratif, melalui kata kunci yang saya peroleh dari hasil mendengarkan aktif. Terus saya juga nanti tidak akan tergesa-gesa untuk mengolah informasi yang saya peroleh, dan saya akan mencoba untuk menggunakan kalimat-kalimat positif untuk membangun suasana yang positif juga Bu. Lalu, apakah ada prioritas tertentu gitu Bu Intan? Ada nggak ya kira-kira? Ada. Apa-apa? Jadi saya akan mengutamakan suasana coaching yang nyaman, sehingga Pak Andi dapat menyampaikan segala unek-uneknya, apa yang dia rasakan, yang dia pikirkan itu dengan tanpa tekanan, tanpa rasa terpaksa, dan lebih terbuka Bu. Bagus. Menurut Bu Intan,
ukuran keberhasilan rencananya Bu Intan hari ini apa ya? Nanti saat saya berhasil memberdayakan Pak Andi Ya. untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya tentunya Bu. Oh, ya, bagus. Berarti semoga hari ini, nanti ya Bu, nanti siang Bu Intan mengcoaching Pak Andi, sukses, Terima kasih Bu. lancar. Nah, kira-kira kapan lagi kita akan merefleksi hasil coachingnya Pak Andi tadi? Nanti. Bagaimana jika seusai coaching dengan Pak Andi langsung saja Bu? Ya. Nanti diberitahu ya. Kalau misalnya saya masih ada di tidak di tempat ya, nanti di kode ya. Baik. Semoga sukses ya Bu Intan ya. Terima kasih Bu Ermin. Ya, siap. Monggo. Permisi Bu Intan, selamat siang Bu. Selamat siang Pak Andi. Silakan duduk Pak. Ya, terima kasih Bu. Sehat ya Pak Andi ya? Alhamdulillah sehat Bu hari ini Bu. Alhamdulillah. Nah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dalam mengemban amanah ya Pak ya. Ya, siap. Nah, sesuai yang telah dijadwalkan siang ini, kita akan melakukan coaching supervisi akademik ya Pak. Gimana nanti Pak Andi? Apa yang mau disampaikan? Begini Bu, saya itu ingin ngobrol tentang semangat belajar anak-anak di kelas Bu. Saya itu sangat prihatin dengan pencapaian nilai harian mereka Bu. Kalau diajar di kelas itu mereka ini responnya itu hanya diam saja setiap saya tanya. Kemudian ketika saya beri pertanyaan itu tidak ada yang berusaha untuk menjawab. Kemudian saya perhatikan mereka ini juga tidak fokus Bu, di dalam kelas. Meskipun pandangan mereka itu semuanya ke depan semua, ke arah saya semua. Ada juga yang sambil tidur-tiduran, kemudian secara diam-diam itu main HP di bawah meja, kemudian ini ada yang asik ngobrol sendiri Bu dengan temannya. Meskipun seringkali sudah saya ingatkan Bu, tapi kejadian ini sering berulang kali Bu. Sebenarnya saya maklum Bu, ini kan di awal PTM ya. Ini kan sebagai masa transisi karena mereka itu kurang lebih sudah lebih dari 1 tahun ini kan tidak masuk ke sekolah, pembelajarannya kan secara online, tidak secara tatap muka. Itu kan kalau dasar gara-gara pandemi kemarin gitu. Tapi ini kan sudah sampai pertengahan semester, kok mereka itu belum ada perubahan yang signifikan gitu dalam pembelajaran di kelas. Ya, jadi permasalahan yang dikemukakan Pak Andi ini sebenarnya juga dihadapi banyak didik yang lainnya Pak ya. Nah, oke Pak Andi ingin mendapatkan apa Pak dari sesi kita ini? Dari proses coaching ini saya ingin mendapatkan istilahnya angin segar lah ya, solusi untuk bisa mengaktifkan kembali anak-anak dalam pembelajaran saya di kelas, menumbuhkan semangat mereka untuk belajar kembali seperti pada umumnya seorang murid yang ketika melaksanakan pembelajaran sebelum masa pandemi itu. Oke Pak Andi, berdasarkan pengamatan Pak Andi sendiri, kriteria ideal murid aktif, kita bicara ideal ya Pak, yang idealnya itu harus bagaimana itu ya? Murid aktif dalam pembelajaran tuh yang bagaimana ya Pak? Menurut saya ya Bu, murid aktif ini mereka ini berani mengungkapkan gagasannya atau pendapatnya Bu. Kemudian juga mereka ini berani untuk menanggapi ide-ide temannya, kemudian mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat, riang gembira selama pelajaran berlangsung, dan juga mereka ini berpartisipasi aktif dalam setiap rangkaian pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas. Oke,
Nah, sekarang Pak, kalau kita bicara tentang skala 1 sampai 10, Nggih, nggih. menurut Pak Andi di posisi berapakah anak-anak saat ini, Pak? Berdasarkan pengamatan saya nggih Bu, anak-anak sekarang ini masih berada di skala 4 Bu. Wow, skala 4, berarti masih sangat rendah ya Pak ya? Iya, iya Bu. Nah, kalau Pak Andi sendiri ini melihat kondisi saat ini, masa-masa transisi, idealnya skala berapa Pak ya yang harus dicapai anak-anak? Kalau saya ini menginginkannya ini berada pada skala 7 Bu. Itu sudah sangat bagus Bu untuk anak-anak sekarang ini, karena masa transisi nih dari pandemi ke tatap muka ini, mengingat perlu adanya pembiasaan gitu pada diri siswa, karena tadi mereka sudah lama tidak sekolah, ya, mereka sudah melakukan pembelajaran online. Nah sekarang turun kembali, jadi skalanya skala 7 untuk harapan saya nanti. Kira-kira, oke Pak Andi, bagus sekali. Jadi kira-kira untuk mencapai target skala 7 itu tadi, apa yang bisa Pak Andi lakukan? Untuk meningkatkan dari 4 ke 7 mungkin itu ya Bu, saya harus merubah strategi pembelajaran saya di kelas gitu. Mengingat kebiasaan anak ini kan ketika masa pandemi mereka ini kan tidak lepas dengan HP. Nah, kemudian juga seringkali bermain game di gawe mereka ya Bu. Oke Pak, bisa dijelaskan lebih detail Pak, bagaimana itu perubahan strategi yang dimaksud Pak Andi? Anak-anak ini kan suka bermain game. Berarti saya ini nanti mencoba akan merubah cara penyampaian materi saya dalam kemasan game juga, jadi mengikuti kesenangan mereka. Dengan demikian ini anak nanti akan merasa tertantang untuk menyelesaikan misi yang ada. Oke, itu pemikiran yang sangat luar biasa Pak Andi, karena kita juga harus memikirkan dari siswa anak mereka itu nyamannya bagaimana juga ya. Oke, betul. Nah, kira-kira nanti dalam rencana Pak Andi itu bagaimana game tersebut didapatkan dan bagaimana bentuknya Pak? Saya nanti akan mencoba ini membuat sebuah edu game sendiri. Kebetulan juga saya pernah menonton ini tutorial pembuatan edu game di YouTube, ini kan banyak itu. Saya juga mau memanfaatkan platform-platform online yang dapat menarik perhatian anak-anak di kelas Bu. Seperti Quizzes, Mentimeter, kemudian ada juga Kahoot, kemudian Wordwall, dan Educandy. Selain itu saya juga akan memanfaatkan ini portal rumah belajar sebagai selingan dalam penyampaian materi. Keren sekali Pak Andi, sudah memiliki banyak sekali pandangan, rencana mau apa. Nah, dari sekian banyak rencana Pak Andi tadi, itu mana Pak yang mungkin diwujudkan dalam waktu dekat ini? Kalau dalam waktu dekat ini mungkin saya akan menggunakan ini Bu, portal rumah belajar saja Bu, yang sudah tersedia dan bisa langsung diakses. Untuk rencana yang lain ini kan saya juga membutuhkan waktu gitu untuk membuat materi dalam bentuk kuis online dan edu game-nya. Oke, nah lalu kapan Pak Andi bisa mulai menerapkannya? Mungkin nanti selepas mengajar hari ini saya mau cek dulu ketersediaan materi di portal rumah belajar. Kalau ada mulai besok pagi ini saya akan langsung melaksanakannya, langsung eksekusi gitu. Kalau materinya belum tersedia di portal rumah belajar, berarti nanti pelaksanaannya ditunda ya Pak ya? Iya, tapi kan mungkin nanti kita selingi dengan
permainan. Saya juga kebetulan sudah membuat edu game tapi secara sederhana, jadi belum komplit. Oke Pak, berarti sudah ada bagaimana mengantisipasi misalkan yang kita harapkan belum bisa langsung dilaksanakan ya Pak ya? Iya betul Bu. Nah, dari pembicaraan kita ini apa yang Pak Adi dapatkan? Alhamdulillah dari pembicaraan kita ini untuk menumbuhkan semangat belajar anak dan lebih efektif dalam pembelajaran di dalam kelas. Saya akan merubah strategi mengajar saya dengan memanfaatkan portal rumah belajar maupun platform-platform online yang dapat menarik perhatian anak-anak di kelas, serta nanti membuat edu game. Karena mengingat pendeknya waktu, maka akan saya mulai dulu dengan mengecek ketersediaan materi di portal rumah belajar terlebih dahulu. Oke, luar biasa Pak Andi. Semoga rencana Pak Andi sukses dalam meningkatkan semangat belajar anak-anak di kelas dan anak-anak menjadi pembelajar aktif ya Pak. Amin. Terima kasih atas waktunya Bu Intan. Dari proses coaching ini Sama-sama sebuah gambaran nanti apa yang harus saya lakukan ke depannya. Terima kasih sebelumnya Bu. Sukses dengan edu game-nya ya Pak Andi. Siap. Oke. Selamat siang Bu Hermin. Ya, Bu Intan. Monggo. Bu Hermin, proses coaching saya dengan Pak Andi sudah terlaksana Bu. Mohon umpan baliknya. Ya Bu Intan, bagus. Tadi saya juga ikut mengamati proses berlangsungnya coaching siang itu. Tadi menurut Bu Intan ya, kira-kira berdasarkan hasil coaching dengan Pak Andi tadi, apakah indikator ketercapaian pengembangan yang telah Bu Intan lakukan ini apa saja? Apa ya kira-kira? Tadi Bu Intan sudah merasakan perubahannya? Ya Bu. Nah, tadi saya merasa sudah mencapai indikator-indikator dalam coaching Bu. Jadi tadi saya berhasil memberdayakan Pak Andi untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya di kelas dengan menerapkan kompetensi inti coaching yang meliputi hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan juga tadi saya juga telah menerapkan prinsip dalam coaching, yaitu komitmen, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Bu, baik potensi saya sebagai potensi coaching. Keren. Wah, Bu Intan ini mantep ini. Iya, bagus. Tapi sewu ya Bu Intan ya. Izin saya menyampaikan catatan hasil observasi saya berbasis data yang saya temukan, J. Ini. Ya Bu, silakan Bu. Nah, ini tadi sudah saya catat ini. Bentar. Yang pertama, Bu Intan ini telah melaksanakan coaching sesuai dengan kompetensi dan prinsip coaching. Nah, yang kedua, Bu Intan tadi sepertinya sudah mengajukan banyak pertanyaan ya. Keren loh pertanyaannya. Ya. Saya itu tadi menghitung loh 11 pertanyaan inti kepada Pak Andi. Keren loh. Nah, selaku coach ini, Pak Andi ini bisa menceritakan apa-apa yang dipermasalahkan, ide-ide yang muncul. Wah, ini Bu Intan ini sudah sesuai alur percakapan alur Tirta. Nah, ini sudah runtut loh tadi loh. Mulai dari bagaimana Bu Intan mencari tahu tentang tujuannya Pak Andi, kemudian mengidentifikasi permasalahan,
Bu Intan juga menggali permasalahannya secara detail sehingga Pak Andi ini mampu menemukan rencana aksinya. Bahkan Bu Intan tadi sudah bertanya juga ya tanggung jawabnya Pak Andi terhadap komitmen rencana aksinya aja. Oh, bagus loh Bu Intan loh. Nah, Terima kasih, Bu berdasarkan Hermin. bagus, keren. Ya, berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira ini kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Intan nanti ke depannya? Untuk kedepannya dalam kegiatan coaching, saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Bu, yang bebas asumsi, judgement maupun asosiasi, Bu. Wah, keren ini. Semoga ini Bu Intan ini dapat berkembang lebih pesat lagi. Oh, tadi itu sudah mantap loh coachingnya dengan Pak Andi. Nah, saya berdoa semoga Bu Intan menjadi coach yang baik, bisa membimbing coaching-coachingnya siapa nanti ya, baik murid maupun guru rekan sejawat ya. Semoga Intan selalu sukses ini dalam coachingnya. Gimana Bu Intan? Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Terima kasih banyak, Bu Hermin. Ya, sama-sama Bu Intan. Oke, stop record dulu ya teman-teman ya. Jadi ini kita sudah dapat Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak